berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ada jalur di atas papan, papan kayu tidak tenggelam. Assalamualaikum sebagai sapaan untuk umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, berkat beliau sehingga kita bisa berkumpul lagi di dalam ruangan ini untuk melaksanakan seminar diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Barkah Maharani. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 18 Sungai Pandahan, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 18 Sungai Pandahan, guru-guru hebat. Seterusnya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seiringnya kita selalu berselawat mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan berkah sampai selesai. Acara selanjutnya, kata sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 18 Sungai Pandahan. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu OP ikut seminar, marilah secara bersama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat melaksanakan seminar ini pada hari ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kita ucapkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah banyak jasanya terhadap kita semua sehingga jasa itu dapat kita rasakan dan kita nikmati sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang akan mengadakan atau pelaksanaan seminar oleh guru PPG kita. Diharapkan kepada Bapak Ibu semua kita melaksanakan, kita ikuti sebaik mungkin sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka tema bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar kita buka dan untuk itu sekali lagi kita harapkan mudah-mudahan setelah pelaksanaan seminar ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan Ibu sudah dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya pada hari ini, dan kita bisa mengikuti acara seminar kita untuk kelancarannya. Baik, kita masuk ke pemateri kita untuk seminar guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu CPT Angkatan 11, Ibu Barkah Maharani STDK. Kepada Ibu Barkah Maharani
kami dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Pertanyaan pemantik pertama, setuju atau tidak setuju? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, Tidak setuju. Ya, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya. Bu Willy tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak Oh, setuju. ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak. Tidak setuju. Penghargaan ya kan? Tidak setuju. Tidak. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, nanti kita bahas bersama. Iya, memang dia Nah, topik kita kali ini yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma kita, kegiatan kepal tangan. Boleh Bapak Ibu cobakan dengan tema di sampingnya. Nah, coba Bapak Ibu sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya Anda. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman yang sebelahnya akan mencoba dengan sekuat tenaga membuka dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut kepadanya. Nah, tema tersebut bisa membujuk atau mengancam atau menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda tersebut. Boleh dicobakan? Boleh dengan beda. Apa yang akan terjadi? Tegar itu cerita aja. Ada yang lain? Tegar itu cerita. Ya, Nggak bisa. ya, Sama dia. tidak mau. Kamu dia memberikan. Aku dia merayu. Iya. Ya. Nah, seperti itulah kita untuk mempertahankan sesuatu yang kita miliki dan bagaimana cara teman kita itu untuk mendapatkan apa yang dia mau dari yang kita punya tersebut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak yang untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri. Kita stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa untuk mencoba orang berpandangan sama dengan pandangan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
pada teori kontrol sebenarnya semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukannya gagal, tapi sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah, yaitu modal berpikir menang saja. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif yang kita bahas pada hari ini, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tujuan kita memiliki disiplin positif ini yaitu menerapkan disiplin positif agar nantinya anak-anak memiliki nilai-nilai universal yang tumbuh dalam dirinya sendiri dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan dengan seperti tadi, bukan dengan rayuan, bukan dengan paksaan atau penghargaan, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk dapat mewujudkan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal tersebut yang harus ada di dalam diri anak-anak kita. Menurut Bapak Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki sebuah tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Menurut Diane Gosen. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua juga motivasi internal, seperti untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kita inginkan sebenarnya motivasi internal, yaitu itulah tujuan dari disiplin positif ini. Untuk menghargai dirinya sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada anak tersebut. Kedua, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak, kalau di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Nah, misalnya kalau hukuman itu anak disuruh membersihkan toilet, maka dia akan merasa malu kepada teman-temannya karena disuruh membersihkan toilet, karena itu
termasuk hukuman. Yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Pada konsekuensi, anak akan menghargai disiplin tersebut. Yang keempat, hukuman itu ada paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan orang lain. Pada hukuman, konsep diri yang buruk. Pada konsekuensi, konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Namun pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan tersebut. Pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Namun di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, selanjutnya kita kuis. Bisa Bapak Ibu lihat di grup WA kita, bisa dibuka. Silakan Bapak Ibu isi. Di situ sudah bisa kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Stop. Bersihkan tumpang air konsekuensi. Iya. Nah, ini akan berapa benar? Salah. Kamu terpencet. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Disuruh mencatat 100 kali, apakah itu hukuman atau sanksi? Hukuman. Ya. Kita lihat. Sang konsekuensi. Ayo itu pencet tadi. Ya, itu termasuk sanksi atau Konsekuensi Hukuman itu hukuman. Hukuman. Nomor 2 Yang kedua, lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Hukuman. Ya, benar. Ya kalau fisik hukuman apa? Ya. Itu konsekuensi. Apa lagi? Nah, boleh diminta untuk Hukuman. kali. Ya, hukuman push up termasuk hukuman. Perhatikan kertas teman Konsekuensi. yang telah dicoret. Konsekuensi. Ya. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang. Hukuman. Hukuman. Cuma bendera lu deh. Ya. Lari belinya lapang. Kemudian diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, itu termasuk hukuman. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman enggak ya?
Konsekuensi hukuman. Jadi Hukuman, hukuman. pokoknya kalau habis itu hukuman ya. Ya. Dibersihkan tumpahan air di meja tulis. Kehilangan sekelumanya jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Dipikir ruangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh berpikir akan cederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Ya, karena Konsekuensi. pelajaran PJ sosial. Ya, PJOK kalau pelajaran matematik mungkin itu bisa. Bersihkan WC karena matakan pensil kawan. Masuk hukuman. Nah, sepertinya Bapak Ibu semua sudah tahu tentang hukuman dan konsekuensi. Jaringan, Pak. Iya, ya. Iya, jaringan waktuan. Selanjutnya tindakan guru. Ini yang tadi mencatat 100 kali. Nah, berdasarkan bagan di atas tadi, berikut penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat atau arah, bisa berubah. Hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar itu termasuk hukuman. Nah, pada konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bersama. Bentuk-bentuk konsekuensi sudah dibuat oleh pihak sekolah. Nah, kalau restitusi, proses kita untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, perbedaan ketiganya, contoh kasusnya itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Pada hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Gurunya juga akan marah dan murid menjadi takut. Pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswanya menghormati peraturan tersebut. Nah, pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya tersebut. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Nah, itu perbedaan dari ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dia buat. Yang kedua, memperbaiki hubungannya. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi itu
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusinya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, hukuman itu termasuk identitas gagal, identitas suksesnya pada atau disiplinnya, ada konsekuensi dan restitusi. Namun yang paling baik adalah restitusi. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensi tadi, sesuatu itu harus terjadi. Namun pada restitusi merupakan pilihan-pilihan kepada anak tersebut. Pada hukuman, adanya perasaan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Namun pada konsekuensi, anak hanya merasakan tidak nyamannya untuk waktu yang pendek. Pada restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, bukan menyalahkan tetapi untuk menguatkan. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan pada hukuman. Pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Dan pada restitusi, korban mendapatkan ganti dari apa yang hilang darinya. Dan selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti pada hukuman, namun pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Nah, yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut pada hukuman, namun pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, ini pada kelas tinggi yang sebelah sini, kelas rendah. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Pada kelas rendah, kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli di lingkungan dengan teman-teman. Nah, itu perbedaan kelas tinggi dan kelas rendah, kesepakatan kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa yang bersifat universal. Keyakinan kelas menggunakan kata yang positif, dan kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, proses pembuatan keyakinan kelas. Pertama, kita harus menanyakan ide kepada siswa terlebih dahulu. Setelah kita menanyakan ide, itu ditulis di sticky note, dan selanjutnya kita catat atau masukkan semuanya. Kita suruh anak-anak kita menempelnya di papan tulis untuk kesepakatan kelas atau ide dari anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kita harus mengubah apa yang ditulis anak-anak tersebut menjadi satu kalimat positif yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang telah kita susun. Setelah kita susun, akan kita tinjau kembali apakah sudah sesuai dengan kelas kita. Yang selanjutnya kita tanda tangani dan kita tempel di dinding kelas kita. Nah, beda peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, namun pada keyakinan kelas kita menuliskan meletakkan barang ke tempatnya menjadi kalimat yang positif. Pada peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, namun pada keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Pada peraturan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Namun pada keyakinan kelas itu yaitu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Pada keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kalimat positifnya itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kalimat positifnya menghormati orang lain dan bersabar.
menggunakan masker pada peraturan dan pada kegiatan kelas, kesehatan dan keselamatan. Nah, 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, belonging, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, yaitu bertahan hidup atau survival. Yang ketiga, power atau penguasaan. Yang kelima, freedom atau kebebasan. Yang terakhir yaitu fun atau kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi untuk anak didik kita. Harus ada rasa kasih sayang, ada bertahan hidupnya, ada penguasaannya, ada kebebasannya dalam belajar, dan rasa semangatnya. Nah, ini contoh dari kesenangan, kebutuhan dasar manusia kesenangan. Dia senang belajar sambil bermain, belajar sambil berpetualang, belajar sambil praktikum, belajar sambil bermain, dan belajar sambil membaca buku sesuai dengan kodrat anak tersebut. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang identitas gagal yaitu sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Nah, misalnya kita bilang anak ibu harusnya seperti ini. Nah, anak itu merasa bersalah. Nah, itu termasuk kepada identitas gagal. Penghukum kita sudah tahu tadi di mana posisi penghukum. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Kita itu sebagai teman oleh anak tersebut. Ayolah nak, lakukan demi ibu. Namun kalau kita sebagai teman ini, pada hari berikutnya kalau kita tidak mempedulikannya, dia akan merasa oh ibu itu sekarang sudah tidak menjadi teman saya lagi, gitu kan? Namun pada posisi pemantau kita akan mengatakan apa peraturannya ya, kita memantau anak tersebut. Nah, yang paling bagusnya itu identitas berhasilnya yaitu kontrol diri pada manajer. Kita sebagai manajer memuatkan pribadi dalam diri anak tersebut, menggali apa yang ada pada anak didik kita tersebut. Nah, pernyataan-pernyataan yang saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Siapa yang mengatakannya? Yaitu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah sebagai penghukum. Ayolah lakukan dari ibu atau bapak nak. Nah, itu kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu kita sebagai pemantau. Pada kita sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini nak? Nah, itu contoh-contoh kalimatnya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan baris. Kita sebagai penghukum. Namun, dalam membuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu kalau kita ingin membuat anak merasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya ya. Nah, kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini nak? Nah, inilah perbedaan 5 posisi kontrol. Selanjutnya, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak melakukannya, misalnya saya akan seperti ini, nah itu kita sebagai itu adalah peraturan sebagai pemantau dan memberikan konsekuensi. Nah, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalahnya, nah itulah kita sebagai manajer yang seharusnya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga tingkatan. Yang pertama,
melestarikan identitasnya salah. Kedua, kita menanyakan keyakinan. Yang ketiga yaitu validasi kebutuhan. Pada melestarikan identitas, kita bertanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini contoh kalimatnya. Nah, pada menanyakan keyakinan, kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pada validasi kebutuhan yang terakhir, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itulah contoh-contoh kalimat dari penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya dulu. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ini kalimat-kalimatnya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar sebenarnya dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, pada validasi kebutuhan, gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya karena, nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, nak? Nah, selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru ya, nak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, nak? Nah, pada dasarnya setiap sikap manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Sebenarnya anak-anak itu melakukan kesalahan. Ada yang dia ingin bebas, ada yang ingin kasih sayang, ada yang ingin penguasaan dan rasa diterima di dekat teman-temannya, dan ada rasa kesenangan. Nah, yang terakhir kita akan menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalimatnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universalnya. Apa yang telah kita sepakati? Nah, kalau pada menanyakan keyakinan ini, kita seperti sedikit tegas, namun tidak terlalu tegas. Boleh sebagai teman, namun tidak merendahkan. Nah, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuannya semula dengan cukup singkat dan dengan non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Contoh pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa memakai kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu kamu? Nah, atau peraturannya apa ya? Atau peraturan apa yang sudah kamu lakukan, nak? Apa tugas kamu saat ini, nak? Nah, seperti itulah contoh-contoh kegiatan intervensi untuk menumbuhkan kembali tujuan semula pada anak. Nah, terakhir kita refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Bisakah Bapak Ibu menjawabnya? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini dari pemaparan tadi? Ada yang bisa? Ya, kepala silahkan. Sesuai dengan paparan tadi,
semua yang dapat kita manfaatkan, itu kita tadi belum tahu perbedaan apa itu hukuman, apa itu diferensi, apa itu yang konsekuensi. Dari itu kita bisa memahami kesalahan yang kita buat selama ini. Untuk kedepannya kami bisa berubah, bisa melaksanakan apa yang terjadi di kelas atau di sekolah. Itu apakah kami berikan hukuman, diferensi, dan lain-lainnya itu bisa dirubah dari setelah mendapatkan paparan ini. Jadi kita belajar dari kesalahan. Terima kasih Bu Kepala. Jadi kita hari ini hal baru yang kita tahu yaitu sudah tahu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Baiklah, selama mengikuti sesi ini, saya pribadi sudah mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Berarti kita sebagai guru harus bisa memberikan sikap memaknai kata disiplin kepada siswa agar siswa tersebut termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan siswa ini berubah bukan dari hukuman yang diberikan guru ataupun hadiah yang diberikan guru, tetapi siswa berubah disiplin karena guru sudah memberikan pemahaman dan berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Ibu Inhasi. Yang kedua itu perasaan Ibu selama mengikuti ini, senang ya Bu ya. Jadi lebih tahu bagaimana menunjukkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa kita. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti seminar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Peran awal seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti sesi seminar ini? Dan Bapak-Ibu semua, setelah mengikuti sesi seminar ini, ternyata saya telah mengikuti peran sebagai teman, belum lagi sebagai manajer, tapi insya Allah ke depannya saya akan berusaha untuk menjadikan diri saya berada di posisi manajer, insya Allah. Ibu Mediswita. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti seminar ini? Ya, seperti yang sudah dijawab Ibu Medis tadi, kita ingin menjadi Among seperti manajer yang bisa memanage anak-anak kita menjadi insan yang lebih baik. Nah, seminar saya pada hari ini. Salah dan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat apa kita? Kesepakatan.
kesepakatan kelas. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, suasana kelas yang bagaimana yang anak Ibu inginkan? Apakah anak Ibu ingin suasana kelasnya yang kotor? Yang ribut? Yang temanya mengganggu-ganggu? Maunya seperti apa? Tertib, apa lagi? Tidak mengganggu? Apa lagi? Kelasnya bersih? Apa lagi? Teman-temannya baik? Temannya baik? Berkatanya? Berkata sopan. Kata-katanya sopan. Sebelum belajar kita apa dulu? Nah, berdoa dulu. Nah, anak-anak Ibu inginkan kelas yang seperti itu? Ya atau tidak? Nah, supaya kelasnya Nah, supaya kita juga jadi semangat untuk belajar. Jadi nanti Ibu bagikan satu sticky note untuk anak-anak Ibu. Nanti ditulis mau kelas yang bagaimana kalian, ya? Mengerti? Satu kalimat, misalnya ingin kelasnya yang bersih. Seperti tadi apa yang diinginkan? Kelas bersih. Apa lagi? Ya, untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman tuh, kelas kita harus bersih. Harus apa lagi? Tidak apa? Tidak berkata kok. Apa lagi? Tidak mengganggu buat apa yang kita inginkan, apa yang kamu inginkan. Tapi supaya anak Ibu semangat belajar, senang kita belajar sudah jelas apa yang kita inginkan. Sudah. Nah, silakan ditulis. Tulis program siap atau siap. Kalau siap silakan ditempel di papan tulis. Itu, tempelnya di sebelah situ. Di situ tempel.
Nah, sudah silakan duduk lagi. Nah, debut Santia lo. Debut Santia. Debut Semana. Amin semangat. Nah, jadi yang pertama, anak ibu ingin kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Kelas bersih. Nah, untuk kelas kita bersih, jadi kita harus menjaga kebersihan. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kelas bersih dan rapi, tidak ada yang mengganggu. Berarti tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu. Nah, tidak boleh mengganggu teman. Nah, yang kedua, apa lagi? Nah, kelas yang bersih, tidak mengganggu teman. Apa lagi? Berdoa sebelum berdoa. Nah, apa lagi? Tidak boleh Nah, nanti perhatikan dulu ke depan. Bisa duduk rapi. Nah, jadi kesepakatan kelas kita ada kelas yang bersih, tidak boleh mengganggu teman, berdoa, tidak boleh berlari di dalam kelas. Nah, bisa kita sepakati? Bisa kita laksanakan? Bisa. Anak-anak pintar, anak-anak hebat bisa melakukannya ya. Bisa. Nah, jadi siapa yang melanggar kesepakatan kelas akan kita hukum dia. Boleh. Kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Nah, Tiara, tahu tidak kenapa kira-kira Tiara dipanggil ke sini? Ya,
Kalau makan di kelas itu masuk perbuatan yang salah atau benar, Nak? Sebenarnya makan di kelas itu tidak apa-apa. Ibu juga kalau lapar, ibu juga pastikan makan. Tapi kita harus tahu waktu dan tempat kapan kita harus makan. Nah, tadi Tiara makan di kelas itu pasti ada alasannya, bukan? Ya. Kenapa Tiara makan di kelas? Ya. Memangnya tadi malam Tiara tidur jam berapa? Nah, selain makan di kelas, ada cara lain tidak supaya Tiara tidak lapar? Ya, ingat keyakinan kelas kita ya. Kira-kira makan di kelas itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Ya. Keyakinan kelas apa yang Tiara langgar, Nak? Ya, kita tidak boleh makan saat jam pelajaran berlangsung ya, Nak. Jadi kedepannya apa Tiara mau memperbaiki supaya tidak makan di kelas lagi? Tiara tidur cepat, bangun lebih pagi, sarapan di rumah. Nah, pintar. Tiara harus tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, dan sarapan dulu di rumah sebelum ke sekolah. Jadi kapan nih mau dimulai memperbaiki kesalahannya? Tiara mulai besok. Ya, baik, bagus sekali. Bisa ya memperbaikinya mulai besok ya. Ibu harap mulai hari ini Tiara menjadi orang yang lebih disiplin, lebih taat aturan, dan pastinya bisa ya, Nak ya. Ya, pasti. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Hanif, tadi Ibu dengar dari Ibu Pina kalau Hanif datang terlambat lagi ya? Iya, Bu. Seingat Hanif, sudah berapa kali Hanif datang terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Nah, sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan, bukan? Iya, Bu. Nah, iya. Baik Hanif, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Ya, Hanif, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya. Nah, Hanif sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Hanif datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu sambil main, jadi kurang tidur. Ya, jadi Hanif sering main HP ya sampai tidurnya jam 10, jadi begadang, iya? Iya. Nah, Hanif tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Nah, kalau datang terlambat itu keyakinan kelas mana yang Hanif langgar? Ya, disiplin. Nah, menurut Hanif disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tetap waktu. Iya, pintar. Jadi kalau kita disiplin, nah kita akan datang ke sekolah tepat waktu, betul. Nah, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Iya bukan? Iya, Bu, saya menyesal karena sudah sering terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Iya, Hanif. Nah, sikap yang baik sudah Hanif lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Hanif, apa yang akan Hanif lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya berjanji tidur lebih cepat, tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah, Bu. Nah, baik Hanif. Hanif sudah menemukan solusinya.
Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Hanif agar Hanif tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya ya nak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.